Sebelum kita mulai, coba bayangkan. Dalam kurun waktu dari 2 dekade, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah hampir 50%. Dulu, kita mungkin pernah melihat 1 dolar hanya setara dengan 9.000 rupiah. Namun kini angkanya terus merangkak naik hingga mendekati 16.600 rupiah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini murni karena faktor luar negeri? Apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Dan yang tak kalah penting, kenapa dolar terus menguat sementara rupiah justru terus melemah? Saat ini, rupiah berada di kisaran 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka ini sangat mendekati level terlemahnya sepanjang sejarah, bahkan sejajar dengan masa krisis moneter tahun 1998 dan masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ini tentunya bukan sekedar angka. Nilai tukar mencerminkan kekuatan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kepercayaan pasar terhadap suatu negara. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian ke-1. Pelemahan nilai tukar ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri kita sendiri. Yang pertama, penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Ketika dolar menguat, banyak investor global cenderung mengalihkan dananya ke dalam bentuk dolar karena dianggap sebagai aset paling aman, apalagi di tengah ketidakpastian global. Yang kedua, ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis dari Amerika Serikat turut menciptakan ketidakpastian pasar. Kondisi ini membuat banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, harus menghadapi tekanan dari arah yang sulit dikendalikan. Yang ketiga, Indonesia masih mencatatkan defisit transaksi berjalan. Artinya, kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada yang kita ekspor, dan ini menunjukkan ketergantungan terhadap modal asing. Ya, lalu kita lanjut ke yang keempat, adanya capital outflow. Investor asing menarik dananya dari pasar Indonesia dan memindahkannya ke negara lain yang dinilai lebih stabil atau memberikan imbal hasil lebih tinggi. Yang kelima, suku bunga acuan Amerika Serikat yang tinggi. Ketika bunga di AS naik, maka instrumen keuangan berbasis dolar menjadi lebih menarik, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat dan rupiah pun melemah. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Kenapa nilai tukar selalu bisa berubah? Sebenarnya, perubahan nilai tukar mata uang itu adalah hal yang wajar. Ini seperti harga barang di pasar yang bisa naik dan turun tergantung permintaan dan penawaran. Misalnya, kalau banyak orang atau institusi butuh dolar untuk impor, investasi, atau beli obligasi Amerika, maka permintaan dolar naik dan nilainya pun akan ikut naik. Sebaliknya, kalau dolar tidak terlalu dibutuhkan, maka nilainya bisa turun. Faktor-faktor seperti ekspor impor, arus wisatawan, investasi asing, dan perdagangan surat berharga antar negara juga ikut memengaruhi fluktuasi nilai tukar. Misalnya, ketika Amerika menawarkan bunga obligasi yang tinggi, investor dari seluruh dunia berlomba-lomba membeli obligasi Amerika Serikat untuk membeli obligasi tersebut karena mereka butuh dolar. Dan permintaan yang tinggi ini membuat nilai dolar terus menguat. Oke. Mengapa sih kita membahas dampak kebijakan tarif Trump? Nah, salah satu penyebab baru dari ketidakpastian global ini adalah kebijakan tarif impor oleh Presiden Donald Trump yang mulai berlaku sejak 2 April 2025. Dalam kebijakan ini, Amerika Serikat memberlakukan tarif dasar impor 10% untuk semua negara. Namun negara-negara tertentu seperti Indonesia dikenai tarif lebih tinggi, yaitu 32%. Alasannya, karena Amerika Serikat menilai bahwa negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, selama ini menerapkan tarif yang terlalu tinggi terhadap produk-produk asal Amerika. Akibatnya, harga barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menjadi jauh lebih mahal dan kalah bersaing. Ini tentu merugikan banyak sektor, terutama industri padat karya. Menurut estimasi, kebijakan ini bisa menyebabkan penurunan ekspor hingga 8 miliar US dollar.
beresiko menimbulkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1,5 juta pekerja dan menekankan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1-2%. Penurunan ekspor juga berarti pasokan dolar dari luar negeri berkurang dan ini secara langsung memperlemah nilai tukar rupiah. Ke bagian keempat, dampak pada perekonomian Indonesia. Pelemahan rupiah yang berkepanjangan menimbulkan efek domino pada banyak sektor. Biaya impor meningkat yang berdampak pada kenaikan harga barang, khususnya bahan pokok dan barang konsumsi. Ini dapat mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor akan terdampak cukup besar. Mereka bisa terpaksa menunda ekspansi, melakukan efisiensi, atau bahkan melakukan PHK. Selain itu, utang luar negeri dalam dolar juga menjadi lebih mahal untuk dibayar karena nilai tukarnya membengkak. Namun perlu dicatat, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif bagi semua pihak. Eksportir Indonesia justru diuntungkan karena pendapatan mereka dalam dolar nilainya jadi lebih besar dalam rupiah. Pekerja migran, freelance, dan sektor pariwisata juga bisa mendapatkan manfaat karena daya tarik wisata Indonesia meningkat bagi turis asing. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pelemahan rupiah saat ini adalah cerminan dari tantangan global dan domestik yang harus kita hadapi bersama. Ini bukan sekedar persoalan nilai tukar, tapi juga menyangkut ketahanan ekonomi, kebijakan perdagangan, hingga arah kebijakan moneter dan fiskal ke depannya. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi melalui langkah yang terukur dan terkoordinasi. Sementara kita sebagai masyarakat juga perlu meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan mendukung produk dalam negeri agar ekonomi kita semakin kuat dan mandiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.